menyaksikan Muslim Update Acua TV bersama saya Nurul Cinta, dan sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Mukhlis Hanafi yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis, apa kabar hari ini Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik dan sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, langsung kita ke informasi pertama yang sedang ramai diperbincangkan. Ini tim gabungan Bareskrim Polri serta Polda Bali akhirnya menangkap penggiat media sosial Muhammad Kece di kawasan Badung, Bali usai konten video unggahannya diduga menistakan agama. Petugas pun langsung membawa MKC ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut. Dikawal ketat polisi dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri serta tim Polda Bali, penggiat media sosial Muhammad Kece turun dari mobil dan mengucapkan kata merdeka sambil berjalan. Ia berhasil ditangkap petugas di kawasan Badung, Bali dan langsung diterbangkan ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, pria yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu langsung menjalani pemeriksaan tim penyidik. Salam sadar, semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Selamat sore semuanya. Berdasarkan pemeriksaan saksi dan barang bukti, penyidik meyakini adanya tindak pidana secara sengaja yang menimbulkan rasa kebencian di tengah masyarakat. Bahwa diduga keras telah terjadi tindak pidana, yaitu secara sengaja dan tidak sah menyebarkan informasi yang dapat memunculkan rasa kebencian, rasa permusuhan di masyarakat. Menanggapi dugaan penistaan agama yang dilakukan Muhammad Kece, Majelis Ulama Indonesia mengapresiasi kinerja kepolisian yang telah menangkap YouTuber tersebut lantaran dianggap membuat gaduh umat beragama dengan melakukan pelecehan terhadap Tuhan, Nabi, serta kitab suci umat Islam. Tertangkapnya Saudara Muhammad Kece ini kita harapkan supaya masyarakat bisa tenang dan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian masalah ini kepada pihak penegak hukum. Atas perbuatannya, Muhammad Kece dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE dengan ancaman pidana 6 tahun penjara serta pasal 156 KUHP tentang penodaan agama. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim. Salah satu ucapan MKC yang diduga menistakan agama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pengikut jin, kemudian mengganti salam umat Islam dengan kata yang tidak pantas. Nah, Ustadz Mukhlis, ini tanggapan Ustadz dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan MKC seperti apa, Ustadz? Pertama, kita perlu mengapresiasi aparat penegak hukum yang telah bertindak tegas dengan menangkap Muhammad Kece yang dinilai telah melakukan penodaan terhadap simbol-simbol agama Islam Penodaan terhadap simbol-simbol agama itu sangat menyakitkan bagi umat beragama. Karena simbol-simbol itu adalah sesuatu yang sangat dihormati, menyangkut keyakinan umat beragama, dan itu adalah keyakinan yang sangat mendasar Oleh karena itu, tidak boleh ada pelecehan, tidak boleh ada penistaan Siapapun pasti akan tersinggung, siapapun pasti akan marah bila sesuatu yang diyakini sangat sakral itu diusik oleh orang Terlepas dari keyakinan itu benar atau tidak, pasti dia akan mempertahankan dan membela mati-matian. Oleh karena itu, kita apresiasi aparat penegak hukum yang telah menangkap Muhammad Kece ini, dan selanjutnya pihak yang berwajib itulah yang akan memproses. Kita berharap akan diberikan hukuman yang sepantasnya. Biarkan penegak hukum yang memproses ini semua, begitu ya Ustadz. Pernahkah Betul. pelecehan agama ini terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, Ustadz? Oh, itu selalu ada di setiap zaman. Rasulullah SAW sejak pertama kali mendakwahkan Islam sudah dilecehkan, disebut sebagai tukang sihir, disebut sebagai orang gila. Al-Quran yang disampaikannya itu dikatakan sebagai puisi para sastrawan, dianggap sebagai mantra-mantra, dianggap sebagai dongeng, dan lain sebagainya. Itu kerap kali disampaikan oleh orang-orang kafir Mekah terhadap dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan Nabi bukan melakukan tindakan kasar terhadap mereka,
Tapi justru Nabi mendoakan mereka. Setiap kali Nabi dizalimi, Nabi disakiti, baik secara fisik maupun secara lisan, Nabi mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kaumku itu. Mereka berlaku demikian itu boleh jadi karena ketidaktahuan mereka. Justru Nabi doakan. Dan itu Nabi alami sendiri. Nabi, kemudian Al-Quran yang dibawanya, kemudian Allah yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu dikatakan punya anak perempuan dan lain sebagainya. Ya, subhanallah, mulia sekali hati Rasul, bahkan tidak membalasnya dengan penistaan agama juga, namun justru mendoakannya. Selanjutnya Ustadz, apalagi kita ini di Indonesia, negara saling toleransi antar umat beragama dengan ada 6 agama yang diakui begitu ya. Bagaimana ajaran Islam perihal menghormati keyakinan agama orang lain, termasuk apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Islam itu pada prinsipnya memberikan kebebasan beragama. Ya, kebebasan beragama itu kita bisa lihat misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Yang mau beriman silahkan, yang mau kufur silahkan. Bahkan ketika orang-orang kafir itu mengajak kepada Rasulullah untuk tuker-tukeran, menyembah tahun ini kami menyembah Tuhanmu hai Muhammad, tahun depan gantian ya. Al-Quran mengatakan tidak, qul ya ayyuhal kafirun, dan ditutup lakum dinukum waliyadin. Agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Jadi disitulah letak batas bahwa Islam itu memberikan kebebasan. Tidak boleh orang dipaksa untuk beragama itu. La ikraha fid din. Dan agama mengajarkan kita untuk menghormati keyakinan orang lain walaupun keyakinan itu keliru. Itu yang disebut dengan toleransi. Toleransi adalah tenggang rasa menghormati pandangan dan pikiran orang lain yang berbeda walaupun kita tidak setuju. Kita harus menghormati, ya. Dan agama pun di dalam Al-Quran kita temukan larangan untuk mencaci dan merendahkan, melecehkan keyakinan orang lain. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi. Jangan caci hinaan orang lain itu, orang-orang kafir itu. Sebab kalau kamu lakukan itu, mereka akan balik membalas. Mereka akan menghina Tuhan-Tuhan kamu itu. Ya, secara kodrat mungkin umat Islam sakit hati begitu melihat apa yang disampaikan oleh Muhammad Kece, namun jangan mudah terhasut begitu ya Ustadz, biarkan para penegak hukum yang memprosesnya dan mendapat pemidanaan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh MKC.